Kuburan bukan rumah terakhir. Kuburan bukan tempat tinggal terakhir. Tapi justru dia adalah tempat tinggal pertama untuk menuju negeri akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah didapati beliau sedang datang berziarah kubur dan menetes air mata beliau. Menangis beliau sampai membasahi jenggot beliau. Lalu kemudian beliau ditanya dan beliau disebutkan bahwa dzukirat indaka al-jannatu wan nar, surga dan neraka disebutkan di sisimu wahai Utsman, tapi engkau tidak menangis seperti tangisanmu pada saat engkau datang ke kuburan. Ada apa dengan hal tersebut? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, karena aku pernah mendengarkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kuburan adalah awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat atau rumah pertama menuju negeri akhirat. Kalau selamat di kuburan, maka yang setelahnya akan juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mendapatkan siksa di alam kubur, maka na'udzubillahi min dzalik, mungkin yang setelahnya akan lebih siksa lagi jamaah sekalian. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini kembali mengingatkan diri saya dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kematian seseorang bukan hanya sekadar kematian begitu saja, tapi dia adalah nasihat untuk orang-orang yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari kita mendengarkan dan setiap hari dikatakan bahwa si fulan telah meninggal dunia. Setiap hari kita membaca atau mendengarkan berita bahwa ada orang meninggal dunia. Pasti suatu saat nanti akan datang waktu di mana nama kita yang akan disebutkan bahwa kita telah meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan untuk hal tersebut? Amalan apa yang telah kita persiapkan untuk menuju negeri akhirat itu? Nabi SAW setelah menguburkan jenazah di masa beliau, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat beliau, "Limithli hadza fa'iddu." Untuk yang demikian, yang hal seperti ini, hendaklah kalian mempersiapkan diri, kata beliau. Suatu ketika ada orang yang meninggal di zaman Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu ikut menguburkan, memakamkan jenazah tersebut. Ada orang yang lewat dan melihat Hasan al-Basri ikut menguburkan jenazah. Mungkin jenazah ini adalah orang yang penting, tokoh dan sebagainya, sehingga Hasan al-Basri pun ikut menguburkannya. Maka orang ini datang dan bertanya kepada Hasan al-Basri, "Man hadza ya Imam?" Siapa yang sedang dikuburkan dan dimakamkan ini wahai Imam? Maka Hasan al-Basri memandang ke wajah orang tersebut, lalu mengatakan, "Hadza ana wa anta." Yang dikuburkan ini adalah aku dan dirimu yang kelak akan dikuburkan juga seperti ini. Bukan masalah pertanyaan siapa yang dikuburkan, tapi yang menjadi persoalan adalah jika kita yang sudah dikuburkan, apakah kita telah siap dengan hal tersebut ataukah tidak? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk orang yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kehidupan kepadanya, masih Allah berikan umur kepadanya, kesempatan untuk terus membenahi dirinya, kesempatan untuk terus memperbaiki dirinya, karena akan tiba waktunya, datang secara tiba-tiba mungkin kematian tersebut tanpa kita sadari. Tiba-tiba giliran kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya untuk kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memajukannya sedikit pun, bahkan tidak ada satu pun yang bisa memundurkannya sedikit pun. Kita lari dari kematian, tapi kematian akan datang, kematian yang akan mendatangi kita. Meskipun kita lari sejauh-jauhnya dari kematian tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kematian yang kalian berlari menjauh darinya, sesungguhnya kematian itu yang akan mendatangi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaklah kita mempersiapkan diri, dan sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal adalah terus menjaga, memupuk dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita, dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin juga mengingatkan kepada kita semua, para hadirin sekalian, bahwa
Di zaman Nabi SAW telah banyak para sahabat yang meninggal. Jangankan para sahabat, bahkan sampai keluarga Nabi SAW, bahkan sampai anak-anak Nabi SAW meninggal semasa Nabi masih hidup dan dimakamkan, dikuburkan oleh Nabi SAW. Nabi menangis pada saat beliau memakamkan dan menguburkan anak beliau Ibrahim misalnya. Nabi sampai meneteskan air mata sebagai seorang ayah, sebagai keluarga dari jenazah tersebut. Tidak masalah untuk menangis, tidak masalah untuk bersedih, tapi kesedihan dan tangisan tersebut adalah kesedihan dan tangisan sebagai rasa sayang terhadap jenazah yang telah meninggal, tapi tetap menerima ketetapan dan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Innal aina latadma'." Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati ini bersedih. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat bersedih dengan meninggalnya engkau wahai Ibrahim, anak Nabi SAW pada saat itu. Akan tetapi kata Nabi, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Akan tetapi kami tidak berucap kecuali apa yang bisa membuat Tuhan kami menjadi ridho terhadap kami, yaitu menerima dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terakhir sekali jemaah sekalian, kuburan adalah akan menjadi salah satu dari dua hal. Entah dia menjadi taman dari taman-taman surga, atau dia menjadi lubang dari lubang api neraka. Kita yang mempersiapkan untuk itu. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, imma iyyakuna raudatan min riyadil jannah au yakuna hufratan min hufarin niran. Kuburan itu entah dia menjadi taman dari taman-taman surga, atau dia menjadi lubang dari lubang api neraka. Kita yang mempersiapkannya. Kata Nabi SAW, hadis yang hari ini harus kita pegang dengan baik, bahwa ketika seseorang dibawa ke kuburannya, akan ada 3 perkara yang mengikutnya. Yatba'uhu ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, kerabatnya, atau sahabat-sahabatnya akan mengikutinya. Kemudian juga harta bendanya akan mengikutinya. Amalan perbuatannya akan mengikuti jenazah tersebut sampai ke kuburannya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Akan kembali meninggalkannya 2 perkara, dan yang akan tinggal bersamanya di dalam kuburannya hanya 1 saja. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Harta bendanya dan kerabat-kerabatnya, sahabatnya akan pergi meninggalkannya. Mungkin 1 pekan mereka bersedih, lalu kemudian lupa dengan jenazah tersebut. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan tetap tinggal bersamanya di dalam kuburannya adalah amalan-amalan perbuatannya. Maka untuk itu persiapkanlah jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita mengamalkan apa yang telah Nabi SAW ajarkan setelah menguburkan jenazah, yaitu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah dikuburkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau menjawab pertanyaan dan menjawab ujian dan pertanyaan dari munkar dan nakir di dalam kuburan beliau, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan beliau sebagai taman dari taman-taman surga. Jika ada yang memungkinkan untuk menghadap ke kiblat, maka silahkan menghadap ke kiblat dan kemudian doakan jenazah rahimahullahu taala.